Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, selain mengisahkan tokoh-tokoh solehan dan suci dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tokoh-tokoh yang buruk lagi durhaka, agar kita senantiasa mengambil hikmah dan pelajaran dan menghindari perbuatan tercela. Ada 3 perempuan durhaka yang dikisahkan dalam Al-Quran. Mereka adalah 1. Wahilah. Wahilah merupakan istri Nabi Nuh alaihissalam. Nama Wahilah disebut dalam tafsir Jalalain. Namun ada pula riwayat lain yang mengatakan bahwa namanya Wafilah. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Nuh diutus menjadi Rasul 10 abad setelah Nabi Adam alaihissalam. Dialah manusia pertama yang membuat kapal untuk berlayar. Nabi Nuh alaihissalam merupakan utusan Allah yang taat dan soleh. Namun hal itu tidak menjamin istrinya menjadi orang yang taat pula. Wahilah memang menunjukkan keimanannya di depan Nabi Nuh alaihissalam. Namun di belakangnya, ia justru kufur kepada Allah dan utusannya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa istrinya menyebarkan kabar kepada orang-orang bahwa suaminya adalah orang gila. Selain itu, Wahilah juga seringkali menyebarkan rahasia suaminya. Al-Quran menyebutkannya sebagai pengkhianat dan telah menetapkan sebagai ahli neraka. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka jahanam. Quran Surat At-Tahrim. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun lamanya. Tetapi di antara umatnya hanya sedikit saja yang beriman. Dalam posisi seperti ini, seorang istri seharusnya mendukung dan menguatkan suaminya saat mendapat berbagai tekanan dari kaumnya. Namun Wahilah justru mengkhianatinya. 2. Wa'ilah. Selain Wahilah, ada pula Wa'ilah, istri Nabi Lut alaihissalam, Nabi yang diutus kepada kaum Sodom. Sodom adalah kaum yang rusak moralnya. Mereka mempopulerkan perilaku homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Nabi Lut selalu menasihati dan mengajak kaumnya agar meninggalkan homoseksual. Ia bahkan menawarkan mereka untuk menikahi putri-putrinya. Namun mereka sama sekali tak tertarik pada putri-putri Nabi Lut. Mereka mengabaikan ucapan Nabi Lut alaihissalam dan justru mengancamnya. Di tengah perlakuan buruk kaum Sodom pada Nabi Lut alaihissalam, Wa'ilah justru mengkhianatinya. Bukannya membela dan mendukung dakwah suaminya, ia justru bersekutu dengan kaum Nabi Lut alaihissalam demi mendapatkan harta. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Wa'ilah senantiasa mengabarkan kaum Nabi Lut alaihissalam tentang tamu-tamu pria yang datang mengunjungi Nabi Lut alaihissalam. Rumah Nabi Lut memang seringkali didatangi banyak tamu, tidak terkecuali malaikat yang berwujud laki-laki tampan. Apabila tamu-tamu itu datang di malam hari, maka Wa'ilah memberi kabar dengan cara menyalakan api. Dan apabila mereka datang di siang hari, Wa'ilah akan mengabarkannya melalui kepulan asap. 3. Ummu Jamil binti Harb. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb. Ia adalah saudari kandung Abu Sufyan bin Harb dan istri Abu Lahab. Berbeda dengan Wahilah dan Wa'ilah yang kedua suaminya beriman. Suami Ummu Jamil merupakan laki-laki zalim yang begitu menentang Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil memang patuh kepada suaminya, namun sayang, kepatuhan itu justru pada keburukan dan kezaliman. Kisah tentang Ummu Jamil dan suaminya ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Lahab. Ummu Jamil disebut sebagai perumpamaan pembawa kayu bakar atau Hamlatul Khatab. Ungkapan ini dalam bahasa Arab merupakan kiasan yang artinya penyebar fitnah. Dikisahkan pada malam hari Ummul Jamil sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW, juga di atas pintu rumah beliau. Dia juga sering menyebarkan kebohongan dan fitnah atas Nabi Muhammad SAW. Saat Ummu Jamil mengetahui ayat yang diturunkan mengenai dirinya dan suaminya, ia begitu marah.
Ia langsung menghampiri Nabi SAW sambil membawa segenggam batu. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menutup pandangan Ummu Jamil hingga ia tak dapat melihat dan menemukan Rasulullah SAW. Sahabat yang beriman, itulah 3 orang perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Bukan disebutkan karena kebaikannya, akan tetapi karena keburukannya. Sebagai seorang perempuan dan istri, hendaknya bisa mengambil pelajaran dari 3 perempuan ini. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidur adalah waktunya istirahat di mana kita tahu bahwa otak dan tubuh kita semuanya mengambil waktu rehat setelah bekerja seharian. Namun, tidur juga kerap dianggap sebagai kematian kecil yang terjadi pada manusia karena dalam saat kita tidur, kita berada dalam keadaan tidak sadar. Diketahui juga bahwa ruh kita akan meninggalkan tubuh kita yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Yang membuat penasaran dan membuat orang bertanya-tanya adalah jika memang benar ruh kita pergi saat kita tidur nyenyak, kemana ia akan pergi? Dalam pandangan ilmiah, penelitian ini belum pernah dilakukan. Jikalau dilakukan pasti tidak akan masuk logika karena ruh tersebut merupakan jiwa yang berada di dalam masing-masing manusia yang masih hidup. Ruh sendiri tidak berbentuk dan manusia sendiri pun tak bisa melihatnya. Kemudian dalam pandangan Islam, telah dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang berfikir. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah memegang jiwa-jiwa manusia ketika sedang tidur. Dalam ayat lain, yakni surah Al-An'am ayat 60-61 disebutkan, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Di dalam 2 ayat tersebut, Allah menyebutkan kata wafat 2 kali, yakni pada kata yatawafakum yang diartikan sebagai kata menidurkan pada ayat tersebut, juga pada kata tawafatu yang berarti diwafatkan. Hal ini adalah tentang 2 macam wafat, yakni wafat sementara dan wafat selamanya. Hal ini dijelaskan dalam ayat Az-Zumar ayat 42. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia ketetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Karena itulah ketika kita tidur, menurut sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya kemudian kembali lagi, hendaklah ia mengibas-ibas kainnya 3 kali sebelum tidur pada waktu tidurnya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi saat ia meninggalkannya. Dan apabila berbaring, hendaklah ia membaca, dengan menyebut namamu ya Allah, Robku, aku meletakkan lambungku tidurku, dan denganmu pula aku mengangkatnya atau bangun. Apabila engkau menahan diriku atau mati, sayangilah aku. Namun bila engkau melepaskannya atau hidup, peliharalah ia sebagaimana engkau telah pelihara dengannya hamba-hambamu yang soleh. Sahabat yang beriman, itulah ruh kita dalam keadaan tidur. Jadi apabila kita hendak tidur, berwudulah dan bacalah doa agar terhindar dari segala macam pancabahaya dan penyakit. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.